Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok basket ingin mempresentasikan tentang analisis SEA Games pada cabur bola basket. Yang beranggotakan saya sendiri, Divitra, ada Ervin, dan yang ketiga ada Nur Rahmadi dan Ermo Bahtiar, dan terakhir ada Muhammad Fadil. Oke, yang pertama gambaran umum tentang pertandingan SEA Games 2025 di tim bola basket. Menurut saya, di pertandingan awal SEA Games ini, tim basket putra langsung bermain dengan bagus, dan pada pertandingan awal sempat menang telak lawan Myanmar. Kemenangan ini juga jadi bukti kalau tim Indonesia datang ke SEA Games bukan cuma buat numpang lewat, tapi benar-benar untuk siap bersaing dengan negara lain. Oke, slide kedua, saya lihat dari kondisi psikologis timnya. Selain skill dan fisik yang dibutuhkan, faktor mental juga punya peran besar. Kepercayaan diri, fokus, cara ngontrol rasa gugup, sampai kekompakan jadi tim kunci utama biar performa lapangan tetap maksimal. Maksudnya. Oke, selanjutnya slide ketiga, saya lihat juga dari sisi kepercayaan diri mereka. Walaupun tim nasional basket putra ini tanpa naturalisasi, kepercayaan diri mereka itu tetap tinggi di lapangan dan dapat bersaing di level Asia Tenggara. Yang selanjutnya, mereka juga berfokus pada mental strategi. Jadi pola permainan dan strategi mereka terus dimatangkan agar pemain tetap fokus, apalagi saat menghadapi lawan kuat seperti Filipina dan Thailand. Dan terakhir, dilihat dari pengendalian rasa kecemasan mereka pada saat bermain di lapangan. Kayak rasa cemas pasti ada lah ya di turnamen besar, tapi coba dikontrol dengan baik sama pelatih ataupun tim kepelatihan yang lainnya. NOC juga ikut berperan dengan memberi perhatian kesehatan mental atlet supaya pemain bisa bertanding dengan tenang dan nyaman agar permainan juga maksimal. Oke, terima kasih. Yang selanjutnya, saya Nur Rahmadi Abraham Asidik dengan nomor NPM 235-20193. Melanjutkan tentang fokus mental strategi. Tim pelatih menekankan kesiapan mental atlet, pematangan bola, permainan, dan strategi menjadi fokus utama. Pengasahan mentalitas bertanding terus dilakukan, kemudian khusus untuk menghadapi lawan kuat seperti Filipina dan Thailand. Selanjutnya, pengendalian kecemasan berkompetisi menjadi tantangan atlet di turnamen besar. NOC Indonesia memberikan perhatian pada kesehatan mental, penugasan safeguarding officer untuk mendampingi atlet, upaya perlindungan dan tekanan dan ancaman non-teknis. Selanjutnya, solidaritas tim, kekompakan tim semakin meningkat menjelang pertandingan. Kedua, hubungan antar atlet dan tim pelatih makin solid. Kohesi tim yang baik membantu mengurangi kecemasan individu dan rasa saling percaya memperkuat mental bertanding. Faktor yang mempengaruhi kondisi psikologis nomor 1. Kondisi psikologis atlet basket Indonesia di SEA Games 2025 dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal yang saling berkaitan menentukan kesiapan mental dalam menghadapi pertandingan. Yang kedua, target dan ekspektasi. Target meraih medali emas memberikan tekanan kompetitif bagi atlet, sekaligus menjadi sumber motivasi yang kuat
kuat dan menuntut kesiapan mental yang matang. Atlet dituntut mampu mengelola ekspektasi dengan baik. Yang ketiga, kesiapan intensif. Latihan fisik dilakukan secara insentif, pematangan strategi dan pola permainan uji tanding dengan lawan berkualitas. Training camp dan uji coba internasional termasuk di Australia. Meningkatkan kesiapan teknis dan mental bertanding. Selanjutnya dilanjutkan. Nomor 3, persiapan dan latihan intensif. Latihan fisik dilakukan secara intensif, pematangan strategi dan pola permainan, uji tanding dengan lawan berkualitas, training camp dan uji coba internasional, lalu meningkatkan kesiapan teknis dan mental bertanding. Nomor 4, tanpa naturalisasi. Yang pertama, tim putra tidak diperkuat pemain naturalisasi, menjadi tantangan baru bagi tim. Adaptasi strategi permainan cepat, kepercayaan penuh pada pemain lokal berpengaruh terhadap dinamika dan psikologi tim. Yang kelima, dukungan sosial. Di sini ada dukungan dari manajemen dan pelatih, dukungan antar sesama atlet, peran keluarga dan lingkungan terdekat, dukungan masyarakat dan penggemar di tanah air. Yang terakhir, membantu meningkatkan ketangguhan mental atlet. Nomor 6, pengalaman kompetisi. Banyak pemain berpengalaman di level Asia, pernah mengikuti turnamen internasional sebelumnya, lalu lebih siap menghadapi tekanan pertandingan, mampu mengontrol emosi dan fokus permainan, dan pengalaman menjadi modal penting kesiapan mental. Di sini ada nomor 7, jadwal pertandingan padat. Jadwal pertandingan yang berdekatan menuntut ketahanan fisik dan mental, risiko kelelahan dan tekanan meningkat, perlu manajemen energi dan fokus. Persiapan mental menjadi kunci menjaga performa. Saya Raden Muhammad Bahtiar Prayogo Sugiarto, nomor NPM 23521018. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya. Strategi manajemen stres atlet. Strategi spesifik yang diterapkan. Manajemen stres atlet basket Indonesia dilakukan melalui pendekatan menyeluruh yang mengintegrasikan persiapan fisik, mental, dan lingkungan pendukung selama persiapan SEA Games 2025. Latihan intensif dan simulasi pertandingan. Yang pertama, pemusatan latihan nasional (Platnas) berlangsung selama berbulan-bulan. Yang kedua, latihan dirancang menyerupai kondisi turnamen sesungguhnya. Yang ketiga, simulasi jadwal pertandingan yang padat dan matang. Yang keempat, membiasakan atlet menghadapi tekanan fisik dan mental. Yang kelima, meningkatkan kesiapan menghadapi atmosfer SEA Games. Selanjutnya, dukungan psikologi dan kesehatan mental. Yang pertama, NOC Indonesia menyediakan tim medis khusus. Yang kedua, kehadiran safeguard officer di lingkungan atlet. Yang ketiga, fokus pada kesehatan mental dan rasa aman atlet. Keempat, tersedia saluran pelaporan yang aman dan rahasia. Yang kelima, atlet dapat menyampaikan tekanan tanpa rasa takut atau stigma. Selanjutnya, penerapan teknik kognitif dan perilaku. Yang pertama, beberapa teknik psikologi olahraga yang diterapkan antara lainnya. Yang kedua, self-talk positif untuk meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, visualisasi kesuksesan agar atlet lebih fokus dan percaya diri. Yang keempat, teknik relaksasi seperti meditasi dan latihan pernapasan. Yang kelima, membantu atlet mengelola kecemasan dan stres bertanding. Selanjutnya, fokus pada
proses strategi dan strategi fokus pada proses dan strategi permainan. Yang pertama, pelatih kepala David Singleton menekankan peningkatan harian. Yang kedua, fokus pada proses, bukan hanya target medali. Yang ketiga, penyesuaian strategi permainan cepat. Keempat, mengatasi keterbatasan permainan bertubuh besar atau big man. Yang kelima, mengalihkan tekanan psikologis menjadi fokus taktik permainan. Selanjutnya, lingkungan yang saling menghormati. Yang pertama, kehadiran safeguard officer menciptakan lingkungan aman. Yang kedua, mencegah pelecehan dan tekanan yang tidak perlu. Yang ketiga, atlet merasa nyaman dan dihargai. Yang keempat, lingkungan positif mendukung performa optimal. Yang kelima, meningkatkan fokus dan kesejahteraan mental atlet. Untuk menjaga stabilitas mental atlet, tim menerapkan strategi manajemen stres yang konvensif melalui latihan intensif, simulasi pertandingan, penerapan teknik psikologi olahraga seperti self-talk positif, visualisasi, dan relaksasi, serta penciptaan lingkungan latihan yang aman dan saling menghormati. Fokus pelatih pada proses dan peningkatan harian juga membantu atlet menghilangkan tekanan target menjadi konsentrasi pada strategi dan performa di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan tim nasional basket putra Indonesia di SEA Games 2025 tidak hanya ditentukan oleh kemampuan fisik dan teknik, tetapi juga oleh kesiapan psikologis yang terencana dan terkelola dengan baik. Apabila aspek mental ini terus dijaga dan dikembangkan, maka peluang Indonesia untuk meraih prestasi optimal dan mempertahankan tradisi emas di Asia Tenggara akan semakin besar.